Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Coding Bay. Pada video kali ini, gue akan coba menerangkan tentang salah satu desain pattern untuk membuat aplikasi, yaitu MVC atau Model View Controller. Apa itu Model View Controller? Singkatnya, Model View Controller adalah struktur yang terbagi menjadi 3 bagian sesuai namanya. Jadi ada model, kemudian ada view, dan ada controller. Secara garis besar, strukturnya seperti ini. Apa itu model? Model adalah struktur yang berisi data. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan data di aplikasi kita, baik itu tipe data yang kita buat secara custom atau penarikan data dari API, dapat disimpan di folder model. Selanjutnya view. Apa itu view? Ya, sesuai namanya, view adalah struktur yang berkaitan erat dengan tampilan. Nah, pada folder ini kita dapat mengisinya dengan file yang berextension. Kalau kita menggunakan storyboard nantinya, maka file seperti main storyboard, launch screen storyboard itu masuknya ke view ini. Dan beberapa file komponen pada screen yang kita gunakan nantinya. Misalnya file custom cell. Selanjutnya, yang terakhir itu ada controller. Apa itu controller? Controller adalah jembatan antara struktur dari model dan view. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kita praktekkan aja. Kita buka Xcode, kemudian kita buat new project. Kita pilih single view app, kita namain simple MVC. Oke, pastikan kita menggunakan storyboard untuk project kali ini. Seperti kita lihat di project Xcode yang kita buat ini, ketika pertama kali kita membuat project baru, dalam hal ini saya menggunakan project single app, terlihat struktur filenya masih bawaan dari Xcode teman-teman. Jadi masih gabungnya di satu folder seperti ini. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah membuat 3 folder utama, 3 folder baru, yaitu ada apa aja? Ada kita buat group atau folder. Jadi kita buat controller, kemudian kita buat view, kemudian kita buat model. Ini teman-teman ya. Jadi sudah ada 3 folder utama untuk struktur MVC kita. Setelah itu kita pecah nih beberapa file yang merupakan defaultnya dari Xcode ke dalam folder sesuai strukturnya. Jadi Windows storyboard kita masukkan view, launch screen storyboard masukin view, kemudian view controller masuknya controller. Namun untuk project kali ini kita ingin membuat view controllernya secara terpisah mulai dari awal, maka ini kita bisa delete aja teman-teman. Saya pakai command delete, kita buang aja ke trash. Kemudian di controller tadi kita buat file baru, sini Swift file yang kita pilih, next. Kita bisa namakan filenya sebagai custom view controller. Kemudian di dalam file ini kan masih mengimport model foundation ya teman-teman. Ini kita import UI kit, kemudian kita buat kelas dengan nama yang sama seperti filenya aja biar memudahkan kita. Kelas custom view controller, dia inherit terhadap UI view controller. Jadi biar Xcode dapat membaca bahwa kelas yang kita buat ini merupakan inheritance dari UI view controller teman-teman. Dan nanti bisa dipasangkan dengan storyboard. Lalu kita buka nih storyboard pertama kita, itu main storyboard. Nah, di sini kan teman-teman lihat ada view controller ya teman-teman ya. Kita klik view controllernya, pastikan kita klik yang kotak kuning ini, kemudian kita ke identity inspector. Nah, di sini kan ada custom class teman-teman. Ini kita ganti jadi custom view controller. Kayak gitu teman-teman. Kemudian sekarang kita tambahkan label ke dalam view controller kita. Kemudian kita atur aja dulu fontnya 30 biar teman-teman bisa lihat bareng-bareng. Kemudian saya coba copy 3, kita klik aja option, terus kita drag, kita buat 3 label kayak gini teman-teman. Yang ini saya namain ID, kemudian saya beri warna aja biar membedakan. Saya pilih warna indigo, kemudian kita atur ke tengah aja. Kemudian ada title, kita taruh agak ke tengah juga, kemudian kita lebarin dulu teman-teman. Siapa tahu title kita nanti besar, alignmentnya kita pilih center. Kita pilih warna blue color aja,
Kemudian yang terakhir ada label. Ada label yang terakhir itu ada kita ganti dengan description. Nah, cuman karena description biasanya berisi kata-kata yang banyak, kita lebarin aja labelnya kita seperti ini. Alignmentnya center, kemudian kita pilih lainnya ada 2, warnanya kita pilih yellow aja. Setelah itu kita buka nih di tab editor kita tambahin editor baru, kemudian kita pilih custom view controller. Nah, jadi kan ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Kita pasangkan label yang sudah kita punya, kita pasangkan ini ID label, kita namain sesuai nama type outletnya aja teman-teman ya. Ini ada outlet, type-nya UI label, kita namain ID label. Kemudian ini ada title, nanti kita namain title label. Yang terakhir ini ada description, kita namain description label. Kita sudah namain sama. Nah, ini kita close dulu. Nah, tadi kita perlu tambahkan juga life cycle wajib di UI view controller, yaitu view did load. Jadi ini life cycle menunjukkan ketika proses load sudah berjalan, kita mau ngapain nih, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, terus gue pindah ke folder model. Nah, sekarang kita buat kelas baru. Kita buat file dulu, kita namain model service aja teman-teman. Kemudian seperti tadi kita namain kelasnya dengan nama file yang sama, kelas model service kayak gini teman-teman. Nah, kemudian pada kelas ini kita buat modelnya menjadi singleton. Nah, bagaimana cara membuat singleton? Nah, nanti singleton akan dijelaskan pada video selanjutnya. Singleton kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita buat konstan statik dengan kita tuliskan static let shared sama dengan model service yang diinfo. Kenapa bentuknya seperti ini? Nanti teman-teman bisa manggil dimanapun static let shared ini nanti kita coba praktekin. Nah, di bawahnya kita buat 3 variabel simple dengan type string, dan nanti juga ada type in dengan nama yang kita sesuaikan dengan label kita di storyboard tadi. Kita tuliskan, kita buat yang pertama var id, dia type-nya integer, kita tulis saja sama dengan 1. Kemudian var title, type-nya string, sama dengan kita tuliskan MVC tutorial. Kemudian yang ketiga ada var description, type-nya string juga, sama dengan kita tuliskan learn MVC together is so fun. Kayak gini teman-teman ya. Lalu kita kembali lagi ke view controller yang kita buat tadi, yaitu custom view controller. Dan di lifecycle view did load, kita panggil nih kelas model kita dengan mengassign singleton yang kita buat tadi ke dalam variabel model. Kita buat seperti ini, kita simpan dalam bentuk konstan aja. Let model sama dengan model service dot shape. Nah, jadi model ini sudah merupakan singleton dari model service. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita assign label yang kita punya dengan data yang kita punya di dalam model service. Data yang kita punya tadi di model service ada apa aja? Ya, tadi ini, 3 ini. Ada ID, title, dan description dengan tipe datanya masing-masing. Oke. Tadi ya, kita assign masing-masing outlet yang kita punya. Biar Xcode dapat membacanya, kita tuliskan aja dalam bentuk self. Self ini kalau dalam bahasa lain bisa berarti this, self.id label.text sama dengan model.id. Kemudian self, ada apa lagi? Title label.text sama dengan tadi model.title. Terakhir ada self.description label.text sama dengan model.description. Nah, di sini kita lihat nih ada error, kita baca ya teman-teman.
cannot assign value of type int to type string. Nah, tadi kan kita mengasainnya dalam bentuk integer. Solusinya kita bungkus saja ke dalam string interpolation. Kita buat string seperti ini dulu teman-teman. Kemudian biar model.id-nya ini kebaca oleh stringnya, kita tuliskan, kita bungkus seperti ini. Itu ya teman-teman. Oke, waktunya kita run aplikasi kita. Kita coba run. Nah, akhirnya app kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Sekian dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar, ataupun jika ada koreksi jangan segan-segan untuk menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa share jika ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.